Bibi Cecilia pergi. Iya sayangku, dia tidak datang ke kantor Paman Noe. Tapi dia memberikan banyak ciuman untukmu di suratnya. Kenapa dia pergi, Ayah? Dia tidak sayang padaku. Dia sangat menyayangimu, sayang. Mungkin juga masih mencintaiku. Tapi kenapa tidak mau menikah? Penjelasannya sangat panjang, nak. Tapi Ayah, aku ingin tanya. Apa, nak? Setelah Bibi Sesi pergi, Ayah bersama Bibi Veronica? Nona muda, pikiran macam apa itu? Pergi 1, datang 1000. Itu bukan hal yang baik, sayang. Kita membicarakan cinta. Lagi pula, Veronica sudah punya orang lain. Orang lain? Dia membelinya. Kekasih itu tidak dibeli. Kekasih itu ditaklukkan, nak. Biarkan Bibi Cecilia menaklukkan Ayah. Aku akan berdoa banyak sekali. Anakku tersayang. Operatornya bilang mereka akan mengirim kurir lewat bilik telepon ke Nyonya Pacita. Mungkin saja rumah wanita itu jauh dari bilik telepon. Aku harus pergi. Aku harus kembali ke paroki. Kami akan mengabarimu nanti. Ya, baiklah. Kenapa teleponnya lama sekali? Sayang, tenanglah. Hah? Laki-laki dan darah bebeknya. Aku tidak punya darah bebek. Aku tenang dan itu sangat berbeda, sayang. Kalau begitu ketenangan bebek. Telepon, cepat jawab. Cepat jawab. Sabar, aku sedang melakukannya. Cepat. Halo? Panggilan Anda kelas Imahines San Luis Potosi sudah siap. Terima kasih, Nona. Nyonya Pacita, panggilannya sudah siap. Halo? Nyonya Pacita, aku Noe Gamboa. Aku teman Cecilia. Saudara perempuannya Clarissa memintaku untuk penelpon. Cepat tanyakan apa Cecilia ada di sana. Katakan Tuan, apa yang bisa aku bantu? Cecilia bekerja di perusahaanku. Pagi ini aku dapat surat berisi ucapan selamat tinggal. Dia tidak bilang kemana, tapi aku pikir kau bisa memberikan aku informasi. Informasi? Begini, aku dan istriku berpikir mungkin dia berlindung di tempatmu. Cepat tanya apa Cecilia ada di sana. Ya memangnya aku sedang apa? Hah? Dia belum datang ke rumahku. Tidak, Tuan. Sudah lama sekali kami tidak dengar kabar darinya. Ya Tuhan, anak itu dan pemikirannya yang merepotkan. Aku akan memberikan nomor teleponku. Kalau ada kabar tentang dia, tolong beritahu kami segera. Baik Tuan, tunggu sebentar. Kertas dan pensil. Untuk apa? Yang jelas bukan untuk menggambar kuda. Aku harus menulis nomor telepon. Ayo cepatlah. Iya, sebentar. Ini. Iya. Katakan padaku. Ya Tuan. Baiklah. Oh ya Tuhan, aku harap Cecilia segera muncul. Luciano, Noe menelpon Las Imahines. Itu kota yang dikunjungi Cecilia terakhir kali. Apa kata mereka? Nyonya Pacita, ibu dari temannya Cecilia. Dia wanita yang serius. Aku tidak peduli jika dia itu serius atau ceria. Aku ingin tahu apa katanya. Dia tidak di Las Imahines. Mungkin saja dia berbohong, atau Cecilia memaksanya berkata seperti itu. Aku tahu seperti apa orang yang berbohong. Tentu, kau psikolog yang luar biasa. Ayolah Luciano, terkadang kau itu menyebalkan. Cecilia menghilang ketika dia hampir menjadi milikku. Jadi aku tidak punya waktu atau kesabaran untuk bersikap menawan. Apa maksudmu Cecilia menghilang lagi? Aku mendengarnya dari Tuan Gamboa. Dia, bos kantor tempat dia bekerja. Dia pikir gadis itu ada di sini. Cecilia memang keterlaluan. Dia sudah terbiasa menghilang.
Cecilia. Kau akan makan dengan Franco, nak? Iya, Ibu. Pria itu mencintaimu dengan cara yang paling benar. Tapi aku tidak mencintainya, Bu. Aku tahu itu. Aku tahu. Tapi mungkin waktu bisa mengubahmu. Entahlah. Dengar, nak. Jalan cinta itu kadang sangat aneh. Kenapa Ibu berkata begitu? Ibu akan menceritakan sebuah kisah yang belum kau tahu. Nah, Ibu tidak mencintai ayahmu ketika aku menikah dengannya. Oh, Ibu. Aku mencintai pria lain. Tapi pria itu menikahi orang lain. Ayahmu tahu itu. Dan meskipun demikian, dia tetap melamarku. Dan aku berkata ya. Tapi kau terlihat sangat jatuh cinta, Ibu. Ya, dia mendapatkan hatiku dan aku berjuang keras. Dengar, nak. Sampai aku mencintainya lebih dari hidupku sendiri. Sekarang aku bersyukur pada Tuhan karena sudah menempatkannya di hatiku. Cecilia, kau ini, kalau kau dan dia saling mencintai, maka selesailah sudah. Tidak perlu memikirkan yang lain. Aku tidak bisa mencuri mimpi sahabatku sendiri. Tetap saja, ini bukan salahmu. Aku tidak bisa bahagia di atas penderitaan orang yang sangat kusayangi. Karena itu aku mohon, jika ada yang menelpon lagi, katakan saja kalian tidak tahu. Tapi, nak, kenapa kau melibatkan Aku kami? mohon, Bibi Pacita, kau tidak tahu apa yang kualami. Ibu, beri aku mimpi. Aku harus bermimpi bersama ibu untuk meminta sesuatu. Aku mohon, beri aku mimpi. Satu saja, hanya satu. Iya, wajah malaikatku. Veronica, aku harus sangat jujur padamu. Aku pernah menjalin beberapa hubungan, tapi apa yang kurasakan untukmu sangat istimewa. Apa kau mau menikah denganku? Iya, Franco. Memaafkanku karena bersikeras, tapi kau berhak untuk dicintai dan kau berhak untuk mencintai. Manfaatkanlah itu. Lalu Veronica? Cinta itu selalu merupakan pilihan. Iya mungkin, tapi kau memilih Luciano dan Luciano memilihmu. Bukankah begitu? Iya, itu benar, tapi bagaimana dengan Veronica? Sudah cukup dengan Veronica, lupakanlah. Kalau 3 orang tidak bisa bahagia, setidaknya 2 orang harus bahagia. Kau salah. Kita tidak berbicara tentang 3 orang, tapi 4 orang. Apa kau melupakan Dulce Maria? Dia memintaku menikahi ayahnya dengan wajah berlinang air mata. Wajah penuh air mata dan kau tidak tersentuh. Aku juga menangis sebanyak dia, tapi... Aku tahu, jangan katakan lagi, Veronica. Dengar, aku memang ingin memberitahu mereka bahwa kau ada di rumah kami. Jangan beritahu mereka, Amalia, atau aku pergi dari sini. Tante tahu kota kecil yang bernama Las Imagines? Iya, Cecilia dan kakaknya lahir di sana. Bibi Ceci juga pernah pergi ke sana, iya kan? Iya, sayangku. Sekarang aku yakin dia ada di desanya. Bagaimana kau tahu? Katakan. Tidak ada yang memberitahuku. Aku hanya mimpi. Kemarin Paman Noe menelpon tempat itu, tapi dia tidak ada di sana. Itu tidak masalah.
Aku yakin Bibi Sesi di sana. Dia sembunyi di desa itu. Cari dia, Tante. Bawa dia kembali dengan selamat. Tante sudah bilang, kami sudah menelpon tempat itu dan mereka bilang dia tidak ada di sana. Kita tidak bisa lihat orang di telepon. Ada juga orang yang berbohong. Kali ini tidak, sayang. Cecilia tidak ada di desa itu. Lalu ada di mana? Coba tanya pada Suster Fortunata. Aku suka jika ada orang yang bertanya padaku. Beritahu Tante bahwa Bibi Sesi tidak punya tempat lain selain di Las Imagines. Cecilia seorang gadis penyendiri. Di sini dia hanya punya satu kakak. Di desanya temannya hanyalah Amalia dan Pacita. Suster, suamiku sudah menelpon Pacita. Dia bilang Cecilia tidak ada di sana. Mungkin dia belum sampai. Las Imagines jaraknya berjuta-juta-juta kilometer. Sayang, jangan berlebihan. Clarissa bilang jaraknya hanya sekitar 400 kilometer. Kalau jaraknya sedikit, kenapa Tante tidak naik mobil lalu ngebut dan menjemput Bibi Cecilia? Aku rasa Dulce Maria benar. Aku tidak mungkin diberikan izin dan harus tetap berada di sekolah. Kalau tidak, aku akan naik mobil dan dalam 5 jam aku akan sampai di kota. Suster Fortunata, kenapa kita tidak minta izin pada suster kepala saja? Mungkin diizinkan. Dulce Maria, itu tidak mungkin. Itu mustahil. Suster kepala sangat otoriter. Bukan karena aku takut padanya. Siapa yang aku takuti? Tapi ada aturan dan aku harus mematuhinya. Bukan karena takut, tapi karena Suster Fortunata. Suster Fortunata, bawa Dulce Maria ke baik kelas. suster kepala. Ayo suster kepala. Maksudku Dulce Maria. Suster kepala, boleh aku berpamitan? Tidak perlu minta izin lagi. Dadah Tante rambut palsu. Sampai nanti, sayangku. Aku mohon jemput Bibi Sesi. Menjemputnya di mana? Kami punya alasan kuat bahwa Cecilia sedang bersembunyi di kampung halamannya, di rumah Nyonya Pacita. Aku juga punya alasan yang kuat bahwa aku tidak menanyakan hal itu padamu, tapi kepada Nyonya Estefania. Iya, suster kepala, aku mengerti. Sekarang tolong bawa Dulce kembali. Aku ingin bicara pribadi dengan Nyonya ini. Hanya dengan kebaikan hati Suster Fortunata yang mencegahku untuk membandingkannya dengan senapan mesin. Tapi apa yang dimaksud Dulce Maria tentang menjemput Cecilia? Dulce Maria memintaku untuk mencarinya di kota Las Imagines. Kau yakin dia di sana? Sampai beberapa waktu lalu aku benar-benar yakin Cecilia tidak ada di tempat itu. Tapi keponakanku mengatakan sesuatu yang membuatku berpikir.